Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqasy syamsa wal qamara husbanan. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tansum nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta serta seluruh yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan makhluk corona yang sudah beberapa bulan ini masih menjadi pandemi yang menggembarkan dunia sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Rabb yang seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui Tuhan sebagai Rabbnya dan mengakui dirinya sebagai makhluk, sebagai hamba, siap menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman yang harus dibuktikan di dalam kehidupan ini, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nabi dan Rasul ikutan kita. Ketika kita serius mengikuti sunnahnya, kita berpeluang untuk mendapatkan ridho, cinta dan kasih sayang Allah, dan berpeluang untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, ketika serius kita mengikuti sunnahnya, aku akan memberikan ridha, cinta, dan aku berpeluang untuk mengampuni dosa-dosanya. Salah satu bukti kesyukuran, keimanan, kesaksian dan pengambahan kita pada hari ini adalah dengan memenuhi panggilannya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman di dalam dirinya. Ini kurang lebih 89 ayat yang saya temukan yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, menjadi bahan koreksi bagi diri kita. Ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, sebaiknya bukan hari Jumat, semua azan. Bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan seluruh aktivitas duniamu. Berikan haknya Allah hanya beberapa menit saja dari 24 jam. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah, memberikan haknya Allah, fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah, kembalilah mengajar bagi dosen, kembali belajar bagi mahasiswa, kembali menangkap ikan bagi nelayan, kembali bertani. Di sini rahasia kehidupan rupanya. Allah sudah menggambarkan ketika kita mempraktekkan salat awal waktu, ketika tiba haknya Allah berikan. Yang terkadang menggiring manusia untuk lalai dari tugas-tugas kehambaannya adalah persoalan rezeki.
Di akhir ayat itu Allah menyampaikan, wallahu khairur rasikin. Akulah pemberi rezeki yang baik, yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini bulan kedua 8 Safar. Ini tidak terasa 1442 Hijriah berdasarkan perhitungan peredaran bulan-bulan Kamariah. Bulan ke-9 28 September berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari bulan Syamsiah 2020 Masehi. Mudah-mudahan awal tahun Syamsiah ini Allah yang Maha Kuasa, Maha berkehendak mengangkat dan mengembalikan corona ke habitat alamiahnya karena izin dan kehendaknya menghadirkan dan menciptakannya. Tidak akan kembali tanpa izin dan kehendaknya. Berbagai macam pendekatan kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan kembali pada habitatnya. Boleh jadi datang untuk menguji keimanan, ketakwaan manusia, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka cukup mengatakan dirinya kami ini sudah beriman tanpa ujian? Atau datang karena perilaku manusia yang sudah kelewatan batas? Karena rupanya salah satu penyebab datangnya wabah, dapatannya musibah ketika perilaku manusia itu sudah kelewatan batas. Yakin bahwa dia datang karena ada penyebabnya. Mungkin saja musibah-musibah yang nampak dengan mata kepala, leukopasi, gempa di mana-mana, banjir, belum mampu menggentarkan jiwa manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirlah yang tidak nampak yang menggemparkan bumi ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Setiap perputaran waktu ada dua hal yang perlu kita lakukan. Apakah itu sebenarnya dalam satu pekan? Setiap Jumat ini harus mengoreksi diri kita. Setiap bulan, setiap tahun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur. Kita bersyukur pada kesempatan ini sampai hari Jumat. Karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya sampai besok. Yang kedua adalah setiap saat kita harus mengoreksi diri atau bermuhasabah. Apa yang perlu dikoreksi adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan kita. Karena begitulah ayat yang menjadi mukadimah tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini setiap Jumat ini dibaca ini ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan hanya sekedar beriman, berusahalah meningkatkan keimananmu, meningkatkan ketakwaanmu sampai sebenar-benarnya mencapai takwa, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi ini sebelum mampu menyerahkan diri al-muslimun. Ini yang perlu dikoreksi. Nah, salah satu iman yang harus diyakini dan ditingkatkan kualitasnya adalah bagaimana keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran. Ini yang perlu dikoreksi terus. Apakah betul kita meyakini itu? Allah sudah memberikan bahwa tidak ada keraguan baginya, la raiba fihi. Nah, tingkatan keimanan kita terhadap sesuatu itu ada 3 tingkat. Yang pertama, ainul yakin, ilmul yakin. Saya yakin karena saya baca, saya yakin karena saya lihat. Tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah hakul yakin. Apa yang saya baca di dalam ayat Al-Quran itu, karena saya yakin, saya harus terapkan di dalam kehidupan ini, meskipun tantangannya sangat berat. Ketika Al-Quran sudah mengatakan, yakin bahwa masih ada kehidupan lain setelah nanti kehidupan di dunia ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masih ada 3 terminal, dan yang menentukan keselamatan di terminal nanti adalah apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini yang sangat singkat waktunya, dan kita tidak tahu kapan berakhir, bagaimana caranya dan di mana. Ketika Al-Quran mengatakan la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kau sudah tahu bahwa ini yang benar, justru diikuti yang salah. Kenapa? Karena wa qul ja'al haqqa wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Yakin cepat atau lambat kebenaran akan tampil, kebatilan akan hilang. Pegang itu, yakin meskipun tantangannya berat.
Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, untuk bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita kepada Quran, atau bagaimana kita membunyikan Al-Quran sebagai rukun iman, tentu memulai dari diri kita. Memulai dari kita, bagaimana mencintai membaca Al-Quran, kemudian bagaimana nanti mengamalkan dalam kehidupan. Kemudian kita semua bertanggung jawab untuk membangun generasi Quran. Kita semua bertanggung jawab mempersiapkan, membangun generasi Quran. Nah, dari mana kita memulai? Kita tahu bahwa kehidupan itu adalah sesuatu proses yang berkelanjutan. Kita hidup di sini, di dunia ini, kita berproses mulai dari usia 0 tahun sampai nanti batas waktu yang tidak ada yang tahu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Nah, tentunya bagaimana kita memulai membangun generasi Quran mulai dari usia 0 tahun sampai dengan 9 bulan 10 hari. Ini rahasia-rahasia yang kita saksikan di media, ya. Baru umur 3 tahun sudah penghafal Quran. Apa yang dilakukan rupanya sudah dididik, sudah diperdengarkan mulai dari janin, mulai dari terbentuk satu sel di dalam diri kita, karena pada hakikatnya dia sudah mendengar. Perdengarkan kalimat-kalimat Al-Quran, bacakan, kalau tidak bisa dibacakan lagi, perdengarkan melalui speaker aktif, insya Allah dia akan merekam. Karena sekali lagi sudah merekam di dalam satu sel itu, sudah mendengar sebenarnya. Sudah mendengar, sudah merekam, itu sudah diteliti. Jadi sebelum ada telinga dia sudah mendengar. Inilah yang membuktikan ayat nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, bahwa seluruh anggota tubuh kita itu nanti akan menjadi saksi karena terekam di sel-sel tubuh kita apa yang kita lakukan. Nah, siapa yang bertanggung jawab di sini di 0 sampai 9 10 hari? Ya, ibu bapaknya yang paling bertanggung jawab. Di dalam rahim juga kita sudah menerima ketetapan. Jadi sumpah tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu kita sudah terima di dalam rahim. Jadi tidak ada orang yang keluar di permukaan bumi ini tanpa pernah dia menyanggupi sebenarnya dia kenal Tuhan dan siap untuk menghambakan diri. Kemudian fase yang kedua, ya, tahapan persiapan berikutnya adalah sejak lahir, usia hari pertama kelahiran sampai 2 tahun. Ini masih di rumah tangga, ini bertanggung jawab. Kalau di Majene atau di Sulawesi Barat ini saya tidak ragu, karena luar biasa. Tetapi pembacaan atau penghafalan Al-Quran nanti harus ditingkatkan menjadi bagaimana pengamalan Al-Quran. Nah, yang bertanggung jawab di sini keluarga. 75% apa yang terjadi pada umur 1 hari sampai 2 tahun itu adalah ibunya. Mohon maaf, ibu yang paling banyak bertanggung jawab atau yang menentukan karakter anak, ya. Kalau mau membangun generasi Quran, itu yang paling banyak bertanggung jawab adalah ibunya, karena ibunya yang menyusui, ibunya yang melahirkan. Tahapan berikutnya, nah, umur 5 sampai 7 tahun ini sudah masuk usia sekolah. Usia pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Nah, di sini sudah 2 yang bertanggung jawab. Penataan pendidikan formal yang benar, ya. Kalau menurut saya cukup di pendidikan anak usia dini itu bagaimana dulu, bagaimana menghafal kalau bisa, bagaimana belajar bahasa Arab. Tidak usah dulu terlalu tinggi dipelajari itu anak-anak di TK. Nah, di sini butuh kebijakan pemerintah karena sudah masuk pendidikan formal. Yang berikut tahapan persiapan usia 7 sampai 10 tahun di SD sampai kelas 3, perkuat pemahaman Al-Qur'annya. Saya mimpi dan saya sampaikan ini bahwa mestinya kurikulum itu mulai dari pendidikan anak usia dini sampai SD itu kurikulum integrasi dengan kajian-kajian pendidikan agama, dan kegiatannya dikonekkan dengan kegiatan masjid. Selesai di sekolah, bagaimana masjid ini bisa diramaikan dengan anak-anak belajar Quran. Tetapi butuh kebijakan, karena siapa yang akan mendidik di masjid itu nanti harus dihargai. Saya kira ini bisa menjadi nanti pertimbangan dari menjadi jualan bagi calon bupati nanti.
Siapa nanti yang bisa mengintegrasikan itu, meramaikan masjid dengan program pendidikan yang integrasi, ya itu insya Allah itulah masa depan bangsa. Saya tahu bahwa masjid itu namanya kalau tidak salah Darul Quran, ya, rumah Quran. Yang memberikan nama ini pasti ada cita-cita, ada harapan. Karena nama itu mestinya melengket aktivitas. Kalau di Tuhan itu namanya Tuhan melengket sifatnya, melengket perbuatannya. Harus dibuktikan bahwa masjid ini memang Darul Quran. Saya sudah pernah kasih tahu, Pak, ini mestinya ini menjadi role model nanti. Ramai di sini, integrasi antara kegiatan sekolah dengan kegiatan masjid. Fase kelima ini sudah di mahasiswa, umur 19 tahun, itu sudah harus mengkaji Al-Quran, bukan hanya membaca, tetapi utlu. Rupanya utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, itu artinya membaca, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan. Ketika mahasiswa itu sudah baca, salatlah tepat waktu, karena aku sudah tetapkan waktu salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa salat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Ya terkadang terlalu banyak toleransi kita karena fikih. Ya, tidak apa-apa jadi sampai lohor itu menjelang asar. Rahasianya ada di awal waktu. Karena Allah sudah menyampaikan. Inilah yang saya maksud, bagaimana meyakini Quran. Apa yang dikatakan Quran yang bisa kita terapkan, yang terkait dengan pribadi, terapkanlah dalam kehidupan. Karena belum diterapkan berarti belum kita sampai pada hakul yakin. Quran sudah mengatakan wajib zakat. Masih ada yang belum bayar zakat. Jadi ini luar biasa. Jadi malah saya mengatakan bahwa keimanan kita terhadap Quran bisa mempengaruhi keimanan kita terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, mempersiapkan generasi yang Qurani, kuat dan berakhlak mulia adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab keluarga. Ini merupakan investasi akhirat ketika kita terlibat membantu penghafal Quran, membantu guru-guru yang mengajar Al-Quran. Insya Allah itu adalah investasi akhirat. Itu adalah jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Saya ulangi bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu bukan hanya terkait dengan amalan ritual, tetapi terkait juga muamalah yang kita lakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan rambu-rambu. Kita membantu orang, membantu tadi guru-guru yang mengajar misalnya, insya Allah itu jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan pribadi mencapai predikat ini, itulah nanti akan mencapai predikat jiwa yang tertinggi, yaitu jiwa al-mutmainnah yang akan mendapat panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku yang masuk surga. Hidup ini berawal mengaku di hadapan Allah sebagai hamba, mencari jalan untuk diakui sebagai hamba, dengan tugas kehambaan dan kekhalifahan, dengan penuh cobaan, penuh tantangan. Mudah-mudahan kita semua dapat menutup hidup kita dengan panggilan ini, dan itulah husnul khatimah, itulah kematian insya Allah yang nikmat, bukan dipaksa keluar, tetapi dia dipanggil oleh Allah.